ada rencana nggak untuk menggugat Pratikno secara pribadi? Ya, memang kami sekarang ini kan, kemarin itu kan kami melihat bahwa ada deadlock di pengadilan, ya kan. Tetapi setelah mendatangi KPU dengan jawaban yang juga tidak berwenang, kemudian pengadilan juga tidak berwenang, kemudian kepolisian juga melapor ke polisian, laporan sudah diterima tapi nggak diproses. Kami juga akan berpikir itu ke sana, berpikir akan menggugat dalam hal pidana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya sedang bersama dengan Direktur Gerakan Perubahan yang juga Koordinator Indonesia Bersatu, Bapak Muslim Arbi. Apa kabar Pak Muslim? Baik. Teman-teman semua, hari Jumat kemarin tim pembela ulama dan aktivis Bang atau TPUA yang terdiri dari Bapak Egy Sujana, Pak Muslim Arbi, lalu siapa lagi Bang? Ada Ajamkan, ada Ibu Kurnia dan lain-lain. Itu datang ke DPD RI ya Bang? Ya. Untuk mengadukan soal dugaan ijazah palsunya Presiden RI ke-7 Bapak Joko Widodo alias Jokowi, dan diterima oleh Wakil Ketua DPD RI Bapak Tamsil Lindrung ya Bang? Ya. Bang, bisa sedikit cerita gimana pertemuan kemarin? Ya, memang kemarin itu kan sebetulnya tindak lanjut dari pernah juga kami melaporkan tentang persoalan ijazah palsu kepada DPD RI yang waktu itu Tamsil Lindrung itu sebagai ketua Komisi Akuntan Publik, ya kan? Kalau atau koordinator kalau nggak salah, akuntan publik. Tetapi karena pada waktu itu juga itu di kepengurusan DPD yang lama, belum berjalan. Lalu kemudian kemarin hari Jumat tanggal 28 Februari kemarin, itu kami diterima dalam kapasitas Tamsil Lindrung sebagai Wakil Ketua DPD RI. Tujuan kami itu adalah bahwa persoalan ijazah palsu ini kan sudah bergulir lama dan sudah menjadi informasi publik yang luas. Bahkan sidang itu mengalami deadlock karena sidang-sidang 3 kali sidang di Jakarta, Solo, dan Jakarta lagi. Itu kan terakhir sidang itu di Jakarta kami 5 prinsipal, saya, Hatta Taliwang, Taufik Bahudin, UI, kemudian Rijal Fadila dan Bambang Tri yang masih ditahan itu kan pengadilan menyatakan tidak berwenang. Jadi seolah-olah kasus ijazah palsu ini jalan buntu, ya kan? Nah, padahal kita juga tahu bahwa Komar, ya kan, yang sudah meninggal Allah yarham itu, yang mantan pelawak dan juga belakangan di sisa usia hidup sebagai akademisi, itu kan pernah juga ditahan dalam kasus ijazah palsu. Komar ya, Nur Komar, ya kan, Nur Komar. Nah, jadi artinya bahwa kenapa dalam kasus ijazah palsu ini tidak ada hukum itu, tidak ada satu dalam kasus Joko Widodo ini tidak ada kepastian, belum ada kepastian. Sedangkan yang lain itu dihukum. Ada Komar, ada lagi kemudian ada tidak salah bupati yang di Lampung itu, ya kan. Nah, dan lain-lain sebagainya. Tetapi sampai kepada Joko Widodo itu seolah-olah semuanya buntu, ya kan. Pengadilan buntu, kepolisian juga buntu, makanya kami. Dan bahkan waktu itu kami datang ke DPR, karena ketua DPR waktu itu, ya kan, membuka pintu. Puan Maharani membuka pintu agar ya kami datang untuk bisa diterima. Ternyata begitu datang ke DPR, saya tidak ikut memang. Itu dihalang-halangi oleh Pamdal DPR sehingga waktu itu sampai Egy Sujana dan itu kijengkang, ya kan. Nah, jadi kemarin itu kami bersyukur bahwa DPD RI menerima kami
ya dalam kasus laporan ini, dan kami berharap laporan itu bisa ditindaklanjuti, memanggil Joko Widodo sebagai pribadi, karena kami gugat di pengadilan juga, pengadilan Jakarta Pusat, saya sebagai prinsipal itu menggugat Joko Widodo sebagai pribadi, bukan sebagai presiden, ya kan? Nah, jadi kemarin itu kami delegasi terdiri dari kurang lebih sekitar 15 orang, ya kan, diterima. Dan juga terkait dengan persoalan situasi dalam negeri, yakni dirilisnya finalis oleh OCCRV, Organized Crime and Corruption Report Progress itu, proyek itu, ya kan, itu kan kemudian kami juga akan menulis surat kepada DPD RI untuk diteruskan kepada, dia sebagai lembaga negara, diteruskan kepada OCCRV yang di Belanda itu untuk mempertanyakan, ya kan, mempertanyakan apa namanya, mereka yang punya OCCRV yang mengambil satu kesimpulan bahwa menempatkan Joko Widodo sebagai finalis nomor 2 dalam kejahatan HAM dan korupsi. Nah, tentunya kan keyakinan saya bahwa OCCRV ini kan tidak mudah, ya kan, menempatkan tokoh-tokoh dunia tidak sembarangan. Ya, tidak sembarangan, ya kan, itu. Jadi tentunya mereka pasti punya bukti-bukti yang kuat tentang hal itu. Nah, nah selesai dari situ, lalu kemudian kami menggelar podcast di Gedung Nusantara 3 di depannya. Di antaranya saya juga bicara agar supaya segera Joko Widodo dipanggil, ya kan, dan mendesak Presiden Prabowo untuk juga apa namanya, jangan melindungi, untuk supaya Joko Widodo ini dipanggil. Ya, Bang, kalau kita bicara tentang ijazahnya Pak Jokowi, ini kan selama ini orang menyebut-nyebut ada satu orang yang diduga mempunyai peran sentral dalam terbitnya ijazah yang diduga palsu itu, yaitu Pak Pratikno. Beliau ketika ijazah itu terbit, ijazah Jokowi terbit, diduga menjabat sebagai rektor. Kemudian ketika Pak Jokowi menjadi presiden, dia menjadi menteri selama 10 tahun. Dan setelah sekarang Pak Jokowi diganti sama Prabowo, dia juga menjadi menteri. Sehingga ada kecurigaan nih bahwa kayaknya Pak Pratikno ini selalu ada dalam kabinet sebagai bentuk kompensasi dari apa yang dilakukan untuk Pak Jokowi. Kalau Bang melihatnya gimana? Ya, jadi begini kan, isu itu kan sudah beredar luas bahwa yang menukangi jasa palsu ini adalah Pratikno, ya kan. Itu isu beredar luas, ya kan. Jadi saya kira kalau kemudian sebagai kompensasi, ya kan, Pratikno dikasih jabatan menteri 2 periode di zaman Jokowi sebagai Mensesnek, dan sekarang ini sebagai Menko di kabinet Prabowo ini, itu perkiraan saya itu kompensasi. Jadi seolah-olah Pratikno ini memegang rahasia yang luar biasa, ya kan, dari Joko Widodo ini terkait dengan dugaan dengan jasa palsu itu. Karena apa? Jasa palsu ini di pengadilan di lock, ya kan. Lapor ke polisian juga tidak diproses. Ya, waktu itu kan Egy dan teman-teman saya kemudian tidak ikut melaporkan ke apa namanya, ke Barreskrim. Juga sampai hari ini laporan sudah diterima tapi tidak diproses. Lalu kemudian waktu itu Egy Sujana saya menemani mempertanyakan ke KPU. Juga pada akhirnya di KPU pusat di sini, ya kan, itu juga mengatakan bahwa mereka tidak berwenang untuk menjelaskan. Jadi semua lembaga negara, baik itu KPU, kepolisian, ya kan, lalu kemudian pengadilan, ini seolah-olah mereka bungkam seluruh bahasa. Nah, dugaan saya bahwa memang ini kejahatan yang sengaja ditutup rapat, ya kan, dan hari ini tokoh yang dianggap bermain di balik itu adalah Pratikno. Tapi kalau kita merujuk pada gugatan-gugatan yang sudah dilakukan 3 kali ya, kenapa nama Pratikno itu nggak dijadikan sebagai tergugat ya? Nah, waktu itu kami gugat Mensesnek, ya kan? Bukan Pratikno secara pribadi. Bukan, menggugat Mensesnek karena apa? Karena pada waktu itu
di pengadilan yang seri ketiga di Jakarta itu, jilid 3 itu, ya kan, itu kan apa namanya, pada saat menguji syarat formil, ya kan, tiba-tiba di situ, bukan tiba-tiba, tapi Joko Widodo itu mengutus, ya kan, mengutus Sesnek dan Jaksa Agung. Jadi situ yang datang itu adalah padahal yang kita gugat itu kan sebetulnya pribadi Joko Widodo, itu loh yang kami gugat itu. Ya. Lalu kemudian pada akhirnya karena hakim meminta diperbarui dakwah gugatan. Lah yang tadi menggugat presiden diganti dengan menggugat pribadi. Lalu kemudian di situ Otto Hasibuan, ya kan, itu diutus oleh Jokowi untuk menjadi pengacara advokatnya dia dalam gugatan itu. Nah, tapi kemudian di situ Otto juga ditanya, ya, pada waktu itu oleh Egy Sujana sebagai advokat di situ, sebagai koordinator advokat, mana itu Otto tidak bisa menunjukkan. Nah, bahkan dugaan saya nih, Otto sekarang menjadi luar negeri itu komplikasi juga, karena menutup rapat. Ya, Otto ini dugaan saya. Otto, jadi di situ Otto Hasibuan yang membantu menutup rapat tentang jasa palsu Jokowi ini, akhirnya mendapat kompensasi wakil menteri sekarang. Kalau enggak, kita mau tanya, Otto itu, ya kan, selama Prabowo kemarin, ya kan, di Pilpres yang 2024-2029 kemarin itu, perannya apa dong? Bahkan yang punya peran itu diantaranya Hotman Paris Sutapia juga nggak dapat apa-apa, ya kan, kalau kita cerita itu kan. Malah Otto yang perannya malah dapat jabatan wakil menteri. Gitu loh. Anggap saya, dugaan saya itu kompensasi juga. Bang, kalau benar-benar nih Pratikno adalah orang yang menerbitkan ijazah palsunya Jokowi, artinya kan dia bisa dijerat dengan pidana dengan pasal pemalsuan dokumen. Ya. Ada rencana nggak untuk menggugat Pratikno secara pribadi? Ya, memang kami sekarang ini kan, kemarin itu kan kami melihat bahwa ada deadlock di pengadilan, ya kan. Tetapi setelah mendatangi KPU dengan jawaban yang juga tidak berwenang, kemudian pengadilan juga tidak berwenang, kemudian kepolisian juga melapor ke kepolisian, laporan sudah diterima tapi nggak diproses, kami juga akan berpikir itu ke sana, berpikir akan menggugat dalam hal pidana, ya, pidana kepada pribadi atas kasus jasa palsu Joko Widodo. Bang, mungkin nggak, karena kenapa kasus ini seakan-akan ditutup, karena kan dampaknya luar biasa, ya. Ya. Kita tahu KPU yang menerima pendaftaran Jokowi 2014 sama 2019 pasti bisa dipidanakan juga kan. Ya. Kemudian PSBY, ya, karena waktu itu kan dia masih presiden, ya, 2014. ya. Kemudian juga ada Bawaslu, ya, dan belum lagi ada Luhut dan semua menteri-menterinya juga kan bisa kena, ya. Apa karena dampak yang luar biasa itu maka kasus ini sengaja ditutup? Jadi begini, sebelum sampai kepada tingkat menteri, itu kan di Solo, itu kan awal dia mendaftar sebagai calon wali kota Solo, ya kan? Nah, jadi kan kalau misalnya memang dia punya ijazah asli, ya dalam hal ini, itu ketika ribut-ribut, itu KPU di Solo itu dia sudah akan menjawab. Iya, loh, kami sudah punya nih ketika Pak Joko Widodo itu mendaftar sebagai calon wali kota Solo. Kan mereka bungkam, ya kan? Begitu juga di KPU DKI, KPU DKI juga begitu. Kemudian lanjut kepada KPU pusat. Memang begini, Kak. Dampak, ya kan, efek daripada ijazah ini berakibat, ya kan? Karena ini ijazah palsu, ya kan, sehingga ketakutan pengadilan memutuskan ini palsu, ya kan, kepolisian mengusut kasus pidananya, ya kan. Ini kan selama menjadi wali kota, gubernur, wali kota Solo 7 tahun, gubernur DKI 2 tahun, kemudian presiden, ya kan, wali kota Solo 5 tahun, kemudian gubernur DKI selama 2 tahun, dan presiden 10 tahun, 17 tahun. Ini semua dokumen ini kan tidak sah, palsu. Nah, kalau dia palsu, akibatnya segala keputusannya tangan semenjak jadi wali kota di Solo, ya kan, menandatangani surat-surat
yang resmi di Solo sebagai wali kota, juga menandatangani surat-surat yang resmi sebagai gubernur di Jakarta, juga menandatangani surat-surat yang resmi sebagai presiden. Ini semuanya batal demi hukum. Betul. Dengan demikian, nah, menandatangani apa namanya DPR batal, Betul. menandatangani DPD batal, menandatangani Panglima batal, menandatangani Kapolri batal, semuanya batal. Jadi menteri-menteri batal ya akan demi hukum. Makanya disitulah. Tapi ini kan sebuah kejahatan. Bagaimanapun harus dibuka ya. Harus dibuka, nggak bisa nggak, gitu loh. Ini dia akan menjadi bola salju. Nah, tapi yang jelas kalau kita mau sayang bangsa ini harus dibuka. Dan Jokowi harus dihukum. Iya, Bang, pertanyaannya kan gini. Kalau memang benar gini, Ya. Pratikno sebagai orang yang punya peran penting dalam terbitnya ijazah palsu itu, kenapa rektoratnya yang mungkin merasa dirugikan ya, nggak menggugat, atau alumninya juga nggak menggugat Pratikno atas kasus ini, kenapa? Ya jadi begini kan, karena begini. Semenjak Jokowi ya jadi presiden ini, itu kan rektor-rektor itu lembaga kendali istana. Oke. Jadi melalui Mendiknas ya kan. Jadi kalau rektor macam-macam kan dia sang jabatan dong, ya kan gitu loh, ya kan. Jadi contoh misalnya rektor ITB dalam persoalan IT KPU saja, itu kan dia tidak berani kan muncul. Yang anaknya Umar Wihalik Kusuma itu. Oke. Itu sebagai tanda bahwa jadi mereka ini juga satu sisi dia tahu benar, ya kan? Tapi sisi yang lain, kalau kemudian dia tampilkan kebenaran itu, ya dia terancam. Dia terancam jabatan dia, pribadi dan sebagainya itu loh. Iya, ya teman-teman semua, memang isu tentang keterlibatan Pratikno dalam isu ijazahnya Pak Jokowi itu sudah merusak nama UGM. Ya. Bahkan kalau nggak salah selama Ramadan ini UGM juga menyelenggarakan acara-acara kegiatan keagamaan ya. Tapi Pratikno sebagai mantan rektor di sana itu nggak diundang ya. Sementara Anies Baswedan, Ganjar Pranowo dan lain-lain itu diundang ya. Apa itu semacam sanksi sosial ya? Ya jadi begini kan, kalau melihat saya bahwa ada pemberitaan di Tempo itu tentang peran Pratikno yang merusak kampus, saya kira sudah pasti dibaca oleh teman-teman di UGM, ya kan? Dan juga teman-teman yang lain ya di kampus-kampus yang lain tentang peran sentral Pratikno merusak kampus. Bahkan diduga kuat yang bermain di balik terpilihnya Gibran, ya kan, di MK itu yang bermain itu adalah Pratikno. Ya, dugaannya ke situ. Dugaannya ke sana, dan itu dugaan kuat. Dugaan kuat itu bahwa yang bermain di balik itu adalah Pratikno. Nah, UGM sebagai satu kampus bergengsi, salah satu kampus plat merah, kampus negeri, ya kan, di Indonesia ini, saya kira memang dia mencermati juga dengan situasi ini, sehingga dalam persoalan-persoalan kajian Ramadan keilmuannya ditulis oleh Kompas itu, ya kan. Nah, kalau misalnya melihat bahwa Pratikno ini adalah mantan rektor yang dianggap punya kebanggaan UGM, saya kira dia akan diundang. Ya kan, apalagi dia sekarang masih menjabat sebagai menteri di kabinet Prabowo, ya kan. Karena saya lihat dari daftar undangan yang berbicara itu ada Lezal Patria, juga anak UGM, ya kan, yang juga menjabat sebagai menteri, kan gitu. Wakil menteri yang diundang, kenapa Menko nggak diundang gitu loh, ya kan? Atau misalnya mantan cita-cita mantan gubernur kayak Anies diundang, alumni UGM. Mantan gubernur kayak Ganjar, ya kan, mantan capres, Anies mantan capres, mantan gubernur diundang. Ganjar mantan capres, mantan gubernur diundang. Mahfud MD mantan menteri beberapa kali, ya kan, lalu kemudian mantan cawapres juga diundang. Artinya kenapa Jokowi enggak? Jokowi juga enggak ya. Nah, jadi makanya kemarin saya menulis dan hari ini juga viral tulisan saya itu bahwa UGM ketika melakukan kajian-kajian keilmuan, ya kan, itu sejumlah alumni dan beberapa tokoh akademisi dan ilmuwan, ya kan, dan para praktisi, ya kan, birokrat itu diundang. Kenapa? Katakanlah dua nama ini, Jokowi dan Pratikno, yang nggak diundang. Padahal satu, Pratikno adalah mantan rektor selama 2 periode, kan gitu dia. Jokowi digadang-gadang sebagai alumni UGM, kan itu masalahnya, kan gitu loh. Jadi ini menurut saya mengkonfirmasi bahwa memang kelihatannya UGM tidak happy
ya kan tidak happy, mereka tidak suka, ya kan pelan-pelan, apalagi misalnya nama Jokowi yang dikait-kaitkan dengan apa namanya peran dia dalam dalam kejahatan HAM dan korupsi, ya kan, dalam KKN juga, ya kan, sehingga saya kira kemudian UGM mempertimbangkan untuk tidak mengundang dua orang ini. Gitu. Ya teman-teman semua, benar kata Pak Muslim, sebuah kejahatan itu memang harus diungkap ya Pak. Ya. Apalagi dampaknya itu nggak cuma 1-2 orang. Tapi Ya, selain itu hutang luar negeri kita memang, hutang luar negeri kita yang diumumkan sebagai 8.000 triliun lebih itu, meskipun DPR mengatakan kita 20.000 triliun, ya kan, yang disampaikan oleh Misbakum itu, ya kan. Nah itu jadi itu juga akan batal. Betul. Itu dampaknya. Jadi bukan hanya persoalan birokrasi, apa nama kepastian hukum saja, tetapi persoalan hutang, ya kan, luar negeri yang begitu besar, ribuan triliun itu akan menjadi batal demi hukum. Betul. Dampaknya sangat luar biasa ya Bang. Ya. Iya. Ya teman-teman, seperti saya bilang tadi, benar kata Bang Muslim bahwa sebuah kejahatan itu harus diungkap. Apalagi ini korbannya nggak hanya 1-2 orang, tapi satu negara. Ya. Dan selain itu juga dugaan ijazah palsu Jokowi ini itu merusak institusi pendidikan, Ya, terutama itu. UGM. Ya. Nah kita sih berharap kalau nanti nih Bang Muslim dan teman-teman mungkin dari TPU akan melaporkan Pratikno dengan tuduhan melakukan pemalsuan dokumen. Mudah-mudahan polisi berani ya. Ya. Jadi begini kan, saya malah memang menganggap kenapa Kapolri ini tidak karena memang Kapolri ini kan mantan Kapolresnya Jokowi ketika menjadi wali kota, ajudannya Jokowi ketika presiden, ya kan. Ya, jadi saya kira, tapi kan sebenarnya jika Polri ini presisi, profesional, itu nggak boleh seperti itu. Makanya kan dalam kesempatan ini, kalau saja sampai besok Senin ini tidak ada perintah Kapolri untuk memproses ijazah palsu Joko Widodo ini karena laporan sudah masuk, saya minta Prabowo mencopot Kapolri. Karena apa? Ini kan jelas-jelas kejahatan sudah luar biasa yang sudah kita uraikan tadi itu. Tetapi dan akibat pidananya ini kan merusak institusi pendidikan, ya kan? Artinya orang ragu dengan pendidikan karena bagaimanapun kuliah itu berakhirnya dapat ijazah gitu loh. Sekolah itu mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah di kampus itu kan ujung-ujungnya kan dapat ijazah. Itu loh. Kan nggak mungkin nggak. Karena itu sudah menjadi aturan. Ya itu loh. Bagaimana kok? Misalnya gini kan. Apa boleh masuk ke TNI itu pakai ijazah palsu? Kan nggak mungkin. Apa boleh melamar, ya kan? ASN itu pegawai negeri pakai ijazah palsu? Kan enggak. Nah itu loh masalah. Nah ini kenapa? Kok bisa presiden melamar wakil kota, melamar gubernur, melamar presiden dengan menggunakan jasa yang fotokopi? Kan fotokopi kan dia yang legalisir itu kan berarti nggak ada aslinya kan, gitu masalahnya kan, gitu lah. Bisa jadi seperti itu. Iya, itu pemalsuan. Bagaimana keterangan IG kemarin itu kan, bahwa ketika di pengadilan Solo itu kan dalam kasus pidananya Bambang Tri itu kan hak kewajibannya kepolisian untuk membuktikan itu. Nah, ketika di depan hakim antara pengacara Bambang Tri Ewi Sujana dengan jaksa ditanya, mana coba tunjukkan itu. Itu ternyata yang ditunjukkan itu fotokopi yang dilegalisir. Iya teman-teman semua, memang masalah ijazah Pak Jokowi ini menjadi salah satu pangkal permasalahan di Indonesia. Karena dengan ijazah itulah Pak Jokowi bisa menjadi presiden dan Indonesia rusak-rusakan. Iya, curan-curan. Mudah-mudahan dengan masalah ini selesai, Indonesia akan bisa menjadi lebih baik. Artinya bisa menjalani memperbaiki diri itu, apa istilahnya itu ya, seperti itulah. Karena bagaimanapun ada dalam hukum itu ada prinsipnya before the law ya. Ya, equality before the law. Artinya semua orang sama di depan hukum. Kedudukannya di mata hukum. Jadi nggak presiden, nggak menteri, entah rakyat biasa atau siapapun, bila dia melakukan tindak pidana seharusnya sih harus ada sanksinya secara hukum. Itu memang Muslim? Iya. Iya. Ya makanya begini kan, saya mendesak ya Komplain Prabowo dalam kasus ijazah palsu ini kan sudah jelas, ya kan. Artinya semua lembaga hukum, lembaga negara
seolah-olah bungkam. Contoh saja misalnya Fufafa. Hmm. Fufafa itu kan sudah diakui oleh adiknya Kaisang bahwa akun Fufafa itu adalah milik abangnya. Lalu kemudian lembaga sandi negara BSSN, ya kan, badan sandi negara juga sudah menemukan, bahkan Roy itu menyebutkan 99% itu adalah Fufafa itu milik Gibran. Tetapi hukum tidak menjangkau itu, berarti memang ini kejahatan. Kejahatan yang dilindungi. Ya. Institusi negara semua pada bungkam. Nah, jadi kembali kepada Presiden Prabowo, kalau memang memperbaiki negeri ini, salah satu diantaranya memulai diantara dari sini. Selain menangkap koruptor-koruptor itu, ya, koruptor terbesar itu sebagai dirilis oleh OCCRP itu adalah Joko Widodo. Iya. Ya, teman-teman, semoga apa yang disampaikan oleh Bang Muslim Arbi bermanfaat buat teman-teman semua, minimal memahami bahwa memang ada yang nggak beres dalam pencalonan Pak Jokowi yang berdampaknya itu sangat luar biasa bagi bangsa ini. Ya. Bang Muslim, terima kasih Bang Muslim. Oke, ya, terima kasih. Ya, teman-teman semua, kita bertemu lagi pada podcast yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.